Siang itu matahari bersinar terik, menembus kaca jendela kantor pribadiku yang terletak di lantai 5 gedung pusat kota. AC berdengung halus, berusaha melawan panasnya Jakarta, tapi entah kenapa, rasa gerah itu justru datang dari dalam dadaku. Bukan karena suhu, melainkan karena firasat yang mendadak tidak enak. Siska, sahabatku sejak masa kuliah yang kini bekerja sebagai staf administrasi di perusahaanku, baru saja masuk ke ruangan. Dia membawa tumpukan berkas yang harus kutandatangani. Penampilannya hari ini berbeda. Wangi parfumnya menyengat, aroma mawar yang mahal, jenis parfum yang rasanya terlalu mewah untuk gaji staf administrasi biasa, bahkan meski aku memberinya gaji di atas rata-rata. Mei, ini berkas vendor catering buat acara bulan depan. Cek dulu ya, katanya dengan nada santai yang sudah biasa ia gunakan padaku. Dia tidak memanggilku, Bu, saat kami berdua saja, dan aku tidak pernah mempermasalahkannya. Dulu, taruh saja di situ, SIS. Nanti aku periksa, jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Oke deh. Duh, panas banget ya hari ini. Aku ke pantry dulu ya, mau bikin es kopi. Kamu mau? Tawarnya. Nggak usah, makasih. Siska meletakkan berkas itu di meja, tepat di samping ponselnya yang ia tinggalkan begitu saja. Bentar, aku ke toilet dulu deh, kebelet. HP aku tinggal ya, lagi nge-charge tuh di colokan mejamu, di mejaku penuh. Tanpa menunggu jawabanku, dia melenggang keluar. Rok pensilnya yang ketat memperlihatkan lekuk tubuhnya yang makin hari makin ia pamerkan. Dulu Siska berpakaian sederhana, tapi belakangan ini, ia sering memakai baju bermerek. Aku sempat berpikir positif, mungkin dia sedang pintar menabung. Hening kembali menguasai ruangan. Aku memijat pelipisku, mencoba fokus pada laporan keuangan. Tiba-tiba, ponsel Siska bergetar. Layarnya menyala. Mataku secara refleks melirik. Bukan karena ingin tahu privasinya, tapi getarannya cukup keras di atas meja kaca. Detik itu, duniaku berhenti berputar. Di layar kunci ponsel itu, yang menyala terang benderang, terpanggang sebuah foto. Bukan foto pemandangan, bukan foto artis Korea kesukaannya, dan bukan foto dirinya sendiri. Itu foto dua orang, laki-laki dan perempuan, sedang berpelukan mesra dengan latar belakang pura dan pantai yang sangat familiar. Perempuan itu Siska, mengenakan bikini one piece berwarna merah menyala dan topi lebar. Wajahnya tertawa lebar, penuh kemenangan. Dan laki-laki yang memeluk pinggangnya, yang menempelkan pipinya ke pipi Siska sambil tersenyum ke arah kamera, adalah Raka. Suamiku. Darahku mendesir hebat, seolah seluruh pasokan oksigen di otakku ditarik paksa. Tanganku gemetar saat aku memberanikan diri menyentuh layar itu, hanya untuk memastikannya lebih jelas sebelum layar itu kembali gelap. Benar, itu Raka. Tahi lalat di lehernya terlihat jelas. Kemeja linen putih yang dipakainya adalah kemeja yang kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya. Balik? Bisikku, suaraku tercekat di tenggorokan. Potongan-potongan puzzle di kepalaku yang selama ini berserakan, tiba-tiba menyatu dengan suara klik yang mengerikan. Minggu lalu, Raka pamit dinas luar kota. Katanya ada proyek mendadak di Surabaya selama 4 hari. Aku, istri yang bodoh dan percaya penuh, menyiapkan kopernya dengan rapi. Menyetrika bajunya, bahkan menyelipkan vitamin agar dia tidak sakit. Di saat yang bersamaan, Siska mengajukan cuti tahunan. Alasannya, ibunya sakit di kampung. Aku yang khawatir, bahkan memberinya uang saku tambahan, buat beli buah untuk ibumu, kataku waktu itu. Ternyata, Surabaya dan kampung Siska hanyalah kode untuk Bali. Uang saku yang kuberikan pada Siska, mungkin dipakai untuk membeli bikini merah itu. Dan kemeja Raka yang kusetrika dengan penuh cinta, dipakai untuk memeluk sahabatku sendiri di pinggir pantai. Rasanya mual. Perutku bergejolak hebat. Aku ingin berteriak, ingin membanting ponsel itu ke dinding sampai hancur berkeping-keping. Ingin rasanya aku berlari keluar, menjambak rambut Siska yang mungkin sekarang sedang mematut diri di cermin toilet, dan meneriakkan pengkhianatan ini ke seluruh kantor. Tapi, aku adalah Maya. Aku bukan wanita yang membiarkan emosi menghancurkan apa yang sudah kubangun. Perusahaan ini, reputasiku, harga diriku, terlalu mahal untuk ditukar dengan tontonan gratis bagi para karyawan.
Aku menarik napas dalam-dalam, meski rasanya seperti menghirup serpihan kaca. Aku mengambil ponselku sendiri, lalu dengan tangan yang masih gemetar namun terkendali, aku memotret layar ponsel Siska saat menyala. Sekali, dua kali, pastikan wajah mereka terlihat jelas. Setelah itu, aku meletakkan kembali ponsel Siska di posisi semula. Persis seperti sedia kala. Pintu ruangan terbuka. Siska masuk dengan wajah segar, bibirnya baru saja dipoles ulang dengan lipstik merah menyala. Duh, lega, katanya sambil tertawa kecil. Dia berjalan mendekat, mengambil ponselnya. Nggak ada yang nelpon kan, Mei? Aku menatapnya. Menatap wajah yang dulu kuanggap sahabat. Wajah yang sering menangis di bahuku saat dia putus cinta, wajah yang kubantu saat dia kesulitan bayar kos. Sekarang, wajah itu tampak seperti topeng iblis yang paling menjijikkan. Aku memaksakan seulas senyum. Senyum paling palsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Nggak ada, SIS. Sepi. Syukur deh. Yaudah, aku balik ke meja ya. Mau lanjutin rekap data? Silakan, jawabku singkat. Begitu pintu tertutup, pertahananku runtuh. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh, menganak sungai di pipiku yang mulai tirus. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar keluar. Sakit, sakit sekali. Bukan hanya karena Raka berselingkuh, tapi karena dia berselingkuh dengan orang yang ada di lingkaran terdekatku. Orang yang setiap hari ku temui, ku gaji, dan ku bantu. Mereka membodohiku tepat di bawah hidungku. Ingatanku melayang pada perubahan Raka belakangan ini. Dia sering pulang larut dengan alasan lembur. Ponselnya kini selalu terkunci dengan password baru. Dia jarang menyentuhku. Dan Siska yang mulai berani datang terlambat, Siska yang sering menghilang di jam kerja, Siska yang tiba-tiba punya tas baru, sepatu baru. Bodoh, kamu bodoh sekali, Maya, rutuku pada diri sendiri. Aku menghapus air mataku kasar. Tidak, aku tidak boleh menangis terlalu lama. Menangis tidak akan mengubah fakta bahwa suamiku adalah pengkhianat dan sahabatku adalah ular berbisa. Aku membuka laci meja, mengambil cermin kecil. Mataku merah, tapi sorotnya mulai berubah. Dari kesedihan menjadi kemarahan yang dingin. Kalian pikir kalian bisa mempermainkanku? Bisikku pada bayangan di cermin. Kalian pikir aku wanita lemah yang akan menangis dan memohon cinta? Mereka lupa satu hal. Rumah mewah yang kami tingpati, mobil yang Raka kendarai, bahkan kartu kredit yang ada di dompet Raka, semuanya atas namaku. Warisan orang tuaku dan hasil kerja keras perusahaanku. Raka? Dia hanya pria yang datang dengan koper berisi pakaian saat menikahiku. Karirnya biasa saja, gajinya hanya cukup untuk bensin dan rokoknya sendiri. Selama ini aku menutup mata karena cinta. Aku tidak keberatan menanggung biaya hidup kami karena aku mencintainya. Tapi cinta itu baru saja mati, dibunuh oleh sebuah wallpaper di layar ponsel. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi perbankan. Aku mengecek mutasi rekening tambahan yang kupegang untuk Raka. Transfer, Hotel Resort Bali, Rp5.500.000 debit, Restoran Seafood Jimbaran, Rp1.200.000 debit, Butik Lingerie, Rp800.000. Tanganku mengepal. Uangku. Dia memakai uangku untuk membiayai pelacur itu. Cukup. Hari ini adalah hari terakhir aku menjadi Maya yang naif. Mulai detik ini, aku akan menjadi mimpi buruk mereka. Aku tidak akan langsung menceraikan Raka. Itu terlalu mudah. Mereka akan merasa bebas dan bahagia jika aku melepaskan mereka sekarang. Tidak. Aku ingin mereka menderita. Aku ingin melihat senyum Siska luntur perlahan-lahan. Aku ingin melihat Raka kebingungan saat fasilitas mewahnya satu persatu kucabut. Aku merapikan makeupku, memastikan tidak ada jejak air mata. Aku menekan tombol intercom di mejaku. Siska, ke ruangan saya sebentar. Suaraku terdengar tegas dan berwibawa, berbeda dari nada bersahabat yang biasa kuberikan. Tak lama, Siska masuk. Ya, Mei? Bu? Dia tampak bingung dengan perubahan nadaku. Saya baru cek laporan bulan lalu. Kinerja kamu menurun drastis. Banyak data yang miss. Kamu sering telat dan izin, kataku datar sambil menatap matanya tajam.
Siska tampak terkejut, lalu sedikit tersinggung. Loh, kan aku udah bilang, ibuku sakit kemarin. Lagian kan kita temen, Mei. Masa gitu aja dipermasalahin? Di ruangan ini, saya atasan kamu, bukan teman kamu. Profesionalisme harus dijaga, potongku cepat. Mulai besok, saya akan merekrut asisten baru untuk membantu pekerjaanmu yang keteteran. Dan ingat, Siska, bonus tahunan kamu bergantung pada evaluasi kinerja bulan ini. Wajah Siska memerah menahan marah, tapi dia tidak bisa membantah. Baik, Bu, jawabnya ketus. Dia keluar dengan menghentakkan kaki. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan, Siska. Nikmatilah sisa-sisa kejayaan semumu. Karena sebentar lagi, aku akan membuatmu mengerti bahwa merebut suami orang kaya tidak serta-merta membuatmu menjadi kaya. Kamu hanya mengambil sampah yang sudah tidak kuinginkan. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku mampir ke salon langgananku. Aku memotong rambutku yang biasanya panjang terurai menjadi bob pendek yang tajam dan elegan. Aku mengganti warna rambutku menjadi lebih bold. Aku membeli beberapa set pakaian baru yang menunjukkan kelas sosialku, sesuatu yang selama ini kusembunyikan agar Raka tidak merasa minder. Malam harinya, saat Raka pulang, aku sedang duduk di sofa ruang tamu, mengenakan gaun tidur sutra baru, dengan segelas anggur di tangan. Wajahku dingin, namun penampilanku memukau. Raka tertegun saat masuk. Sayang, kamu potong rambut? Aku menoleh perlahan, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Laki-laki yang dulu kupuja, kini tampak menjijikkan di mataku. Bosan dengan gaya lama, jawabku singkat. Makan malam ada di meja. Aku sudah makan. Aku mau tidur duluan. Loh? Kok tumben? Biasanya nungguin aku? Raka mencoba mendekat, hendak mencium pipiku. Aroma tubuhnya samar-samar aku mencium aroma parfum Siska yang tertinggal di kemejanya. Aku memiringkan kepala, menghindari ciumannya dengan halus tapi tegas. Aku lelah, Raka. Banyak urusan kantor yang harus kubereskan karena ada karyawan yang tidak becus. Raka terdiam, tangannya menggantung di udara. Oh, oke. Ya sudah, istirahatlah. Aku berjalan menaiki tangga tanpa menoleh lagi. Di dalam kamar, aku mengunci pintu. Malam ini, dan malam-malam seterusnya, tidak akan ada lagi tempat bagi Raka di ranjangku. Biarkan dia tidur di kamar tamu atau di sofa. Atau lebih baik lagi, biarkan dia pergi ke kontrakan Siska. Semakin sering dia pergi, semakin banyak bukti yang bisa kumpulkan. Permainan dimulai, Raka. Siska, bersiaplah. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya di rumah mewah kami. Jam dinding menunjukkan pukul 6.30, waktu di mana biasanya aroma kopi Arabica yang baru digiling sudah memenuhi dapur. Dulu, aku adalah istri yang selalu memastikan Raka bangun dengan aroma kopi favoritnya dan sarapan yang tersaji hangat di meja. Aku biasa menyiapkan setelan kerjanya, kemeja yang sudah disetrika licin, dasi yang serasi, bahkan kaos kaki yang sudah kusiapkan di sisi tempat tidur. Tapi hari ini, dapur itu sunyi dan bersih. Tidak ada kopi, tidak ada roti panggang, tidak ada nasi goreng. Aku sudah bangun sejak pukul 5, bukan untuk melayani Raka, tapi untuk diriku sendiri. Aku berdiri di depan cermin besar di walk-in closet, mematut diri. Gaun kerja blazer dress berwarna navy membalut tubuhku dengan sempurna, memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan. Sepatu hak tinggi stiletto 9 cm, tas tangan branded keluaran terbaru, dan riasan wajah yang flawless namun tajam. Aku bukan lagi Maya si istri penurut. Aku adalah Maya, CEO dari perusahaan yang kubangun dengan keringat darahku sendiri. Pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar dengan handuk melilit pinggangnya, rambutnya masih basah. Dia menguap lebar, matanya menyapu kamar tidur dengan bingung. Sayang, kok nggak ada baju di kasur? Tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. Kebiasaan manja yang dulu kupikir lucu, sekarang terdengar menyedihkan. Dia seperti bayi besar yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Aku tidak menoleh. Aku sibuk memasang anting berlian di telingaku. Cari sendiri, Mas. Lemari ada di sana, tangan kamu dua-duanya masih utuh, kan? Raka tertegun. Hah?
Kok kamu gitu ngomongnya? Kopi aku mana? Aku nggak bikin. Aku ada meeting pagi. Kalau mau kopi, beli di coffee shop depan komplek atau bikin sendiri, jawabku datar sambil meraih kunci mobilku. Kunci mobil sport yang jarang kupakai karena Raka bilang, terlalu mencolok. Hari ini, aku akan memakainya. Mei, kamu kenapa sih? Sejak kemarin aneh banget. Masa aku disuruh nyiapin baju sendiri? Nanti kalau nggak matching gimana? Raka mulai merengek, nada suaranya meninggi sedikit, campuran antara bingung dan kesal. Aku berbalik, menatapnya lurus-lurus. Tatapan yang membuat rengekannya terhenti di tenggorokan. Kamu sudah tua, Raka. Bukan anak SD. Kalau memadukan warna dasi dan kemeja saja kamu tidak becus, bagaimana kamu bisa mengurus proyek-proyek kecilmu itu? Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah keluar kamar. Langkah kakiku bergaung tegas di lantai marmer. Mei, Maya, serunya. Aku mengabaikannya. Di garasi, aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin yang menderu halus namun bertenaga. Saat aku meluncur keluar dari gerbang rumah yang megah itu, aku melihat dari kaca spion, Raka berdiri di pintu depan dengan wajah kusut, masih bertelanjang dada. Pemandangan itu tidak lagi menimbulkan rasa iba. Hanya rasa jijik. Di kantor, suasana hatiku tidak membaik, tapi fokusku semakin tajam. Pukul 9.15, pintu lobi terbuka dan Siska masuk dengan langkah terburu-buru. Dia terlambat 15 menit. Rambutnya sedikit berantakan, dan, ya, tas tangan baru. Merek terkenal, meski aku tahu itu kemungkinan besar adalah barang KW Super atau Preloved yang dibelikan Raka dengan kartu kredit tambahannya, kartu kredit yang tagihannya dibayar olehku. Aku mengamatinya dari balik tirai jendela ruanganku yang sedikit terbuka. Siska berjalan melewati meja resepsionis tanpa menyapa, lalu membentak office boy yang sedang mengepel lantai. Awas dong, ngepel tuh lihat-lihat. Sepatu saya jadi kotor nih, hardik Siska. OB tua itu, Pak Maman, menunduk takut. Maaf, Mbak Siska. Saya nggak lihat. Makanya mata dipakai? Siska mengomel sambil mengibaskan kakinya, lalu duduk di kursinya dengan wajah masam. Darahku mendesir melihat tingkahnya. Ingatanku terlempar ke 3 tahun lalu. Siska yang datang ke rumahku, menangis terseduh-seduh di sofa ruang tamu. Waktu itu dia baru di PHK dari kantor lamanya, diusir dari kosan karena nunggak bayar 3 bulan, dan tidak punya uang bahkan untuk makan. Mei, tolong aku, cuma kamu harapanku. Aku mau kerja apa aja, jadi tukang bersih-bersih juga nggak apa-apa, asal bisa makan, ratapnya waktu itu. Aku, dengan hati yang terlalu lembut, memeluknya. Memberinya pekerjaan yang layak, memberinya gaji di atas standar, bahkan meminjamkannya uang untuk sewa apartemen studio yang layak. Aku mengangkat derajatnya. Dan inikah balasannya? Menghina karyawan lain dan tidur dengan suamiku? Aku kembali ke mejaku, membuka laptop. Jariku menari di atas keyboard, masuk ke portal perbankan online. Aku memiliki akses penuh ke semua rekening rumah tangga, karena akulah sumber dananya. Rekening utama yang dipegang Raka adalah rekening gabungan, tapi akulah penanda tangan utamanya. Saldo di sana ada sekitar 500 juta rupiah. Uang yang kami kumpulkan untuk rencana renovasi rumah, atau setidaknya, uang yang aku kumpulkan. Tanpa ragu, aku memindahkan 490 juta rupiah ke rekening depositoku pribadi yang tidak diketahui Raka. Aku hanya menyisakan 10 juta rupiah di sana. Cukup untuk bayar listrik dan air, tapi tidak cukup untuk foya-foya. Selanjutnya, kartu kredit. Raka memegang kartu tambahan dengan limit 50 juta rupiah. Aku menelepon layanan prioritas bank. Selamat pagi, Bu Maya. Ada yang bisa kami bantu? Sapa suara ramah di ujung telepon. Pagi. Saya ingin mengubah limit kartu tambahan atas nama Raka Pradana, kataku dingin. Baik, Ibu ingin menaikkan limitnya menjadi berapa? Bukan dinaikkan. Turunkan. Turunkan menjadi 1 juta rupiah per bulan. Efektif per detik ini. Hening sejenak di ujung telepon. Maaf, Bu. 1 juta rupiah? Apakah Ibu yakin? Sangat yakin. Lakukan sekarang. Dan jika dia menelepon untuk komplain, bilang saja ada penyesuaian kebijakan dari pemegang kartu utama dan sedang dalam proses audit internal keluarga.
Baik, Bu Maya. Permintaan diproses. Aku menutup telepon dengan senyum tipis. 1 juta rupiah. Di Jakarta, uang segitu hanya cukup untuk bensin dan makan siang di warteg selama seminggu bagi gaya hidup Raka yang sekarang sok perlente. Mari kita lihat seberapa setia Siska ketika Sugar Daddy-nya tidak bisa lagi membelikan tas atau mentraktir makan di restoran mewah. Jam makan siang tiba. Biasanya, Raka akan mengirim pesan basa-basi seperti, "Makan apa sayang?" atau "Jangan lupa makannya." Hari ini, ponselku sepi. Tapi aku tahu jadwalnya. Setiap Selasa dan Kamis, Raka biasanya beralasan meeting di daerah Jakarta Selatan. Dulu aku percaya saja. Sekarang, aku tahu itu bohong. Aku tidak makan siang. Aku turun ke basement, tapi tidak menuju mobilku. Aku masuk ke dalam mobil operasional kantor, sebuah Avanza hitam kaca gelap yang jarang dipakai, yang kunci cadangannya ku pegang. Aku memakai kacamata hitam besar dan topi. Aku menunggu di seberang kantor Raka, sebuah ruko 3 lantai yang disewanya untuk firma konsultan kecil-kecilan miliknya, yang modalnya pun dariku. Pukul 12.15, Raka keluar. Dia berjalan kaki ke arah perempatan, celingukan seperti maling. Tak lama kemudian, sebuah taksi online berhenti. Raka masuk. Aku menyalakan mesin dan mengikuti dari jarak aman. Taksi itu tidak menuju restoran. Taksi itu melaju ke arah pinggiran kota, masuk ke sebuah kompleks perumahan kelas menengah yang cukup padat. Mobil berhenti di depan sebuah rumah bercat krem yang pagarnya agak berkarat. Pintu rumah terbuka sebelum Raka mengetuk. Siska keluar menyambutnya. Dia sudah berganti baju, bukan lagi baju kantor, tapi daster rumahan yang tipis. Dia langsung memeluk Raka di teras, mencium pipinya tanpa malu, seolah-olah mereka adalah pengantin baru yang sah. Tanganku mencengkeram setir hingga buku jariku memutih. Jadi di sini. Di rumah kontrakan ini mereka membangun surga dunia mereka di atas neraka yang mereka ciptakan untukku. Aku meraih kamera DSLR yang kubawa dari kantor, kamera untuk dokumentasi proyek. Kupasang lensa telefoto. Dari balik kaca film mobil yang gelap, aku membidik. Cekrek, cekrek. Aku memotret mereka berpelukan. Aku memotret Raka yang menepuk pantat Siska saat mereka masuk ke dalam rumah. Aku memotret plat nomor rumah itu. Cukup. Aku tidak perlu melihat apa yang mereka lakukan di dalam. Imajinasi itu terlalu menyakitkan. Tapi bukti ini emas. Aku kembali ke kantor dengan hati yang membeku. Rasa sakit itu masih ada, berdenyut nyeri di ulu hati, tapi rasa benci kini lebih mendominasi. Rasa benci yang jernih, fokus, dan mematikan. Saat aku kembali ke meja kerjaku, Siska belum kembali. Dia baru muncul pukul 2 siang, dengan rambut yang agak basah dan wajah yang berseri-seri. "Duh, macet banget tadi pas beli makan siang," keluhnya pada teman sebelahnya. Aku hanya diam, menatap layar komputer. Nikmatilah, Siska. Nikmatilah saat-saat terakhirmu merasa menang. Malam harinya, aku sengaja pulang agak larut. Aku mampir ke restoran steak favoritku, makan malam sendirian dengan nikmat. Aku memesan wagyu termahal dan segelas red wine. Aku merayakan langkah pertamaku. Saat aku sampai di rumah pukul 9 malam, Raka sedang duduk di meja makan. Di hadapannya ada piring kosong. Wajahnya masam. "Kamu dari mana aja sih, Mei?" Aku telepon nggak diangkat. "Wah nggak dibales," semburnya begitu aku masuk. "Kerja?" jawabku singkat sambil meletakkan tas di sofa. "Kerja sampai jam segini? Terus aku makan apa?" "Di kulkas nggak ada apa-apa. Bei Ina lagi pulang kampung kan?" "GoFood kan ada, Mas." "Kamu punya HP kan?" Raka membanting sendok ke meja. "Itu masalahnya. Kartu kredit aku ditolak. Tadi sore aku mau isi bensin, detlinen. Malu banget aku sama petugas pom bensin. Terus aku mau pesen makan online, violet juga. Rekening kita juga saldonya tinggal dikit banget. Kamu apain uangnya?" Ah, momen yang kutunggu-tunggu. Aku duduk di hadapannya dengan tenang, menyilangkan kaki. "Oh, itu... Bang tadi nelpon aku. Katanya ada aktivitas mencurigakan di kartu kamu. Banyak transaksi di butik wanita, hotel, dan restoran mahal yang tidak wajar.
Jadi sistem keamanan mereka otomatis memblokir sementara untuk audit. Wajah Raka pucat seketika. Matanya berkedip gugup. Aktivitas mencurigakan apa? Aku cuma pakai buat operasional kantor, buat entertainment klien. Klien kamu suka lingerie dan bikini, Mas? Tanyaku dengan nada polos namun menusuk. Raka tersedak ludahnya sendiri. Hah? Maksud kamu? Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mata. Maksudku, mungkin datanya salah. Makanya aku minta bank untuk audit menyeluruh. Mereka akan kirim rincian transaksi 3 bulan terakhir ke rumah besok. Kita cek bareng-barengnya, siapa tahu kartu kamu dihack orang. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Raka. Dia tahu rincian transaksi itu akan berisi jejak-jejak dosanya, hotel di Bali, makan malam dengan Siska, belanjaan Siska. Nggak usah, Mei. Mungkin cuma error sistem. Nggak usah sampai audit segala, ribet, katanya panik. Terus uang di rekening utama kemana? Aku pindahkan ke deposito berjangka. Bunganya lagi bagus. Sayang kalau didiamin di tabungan biasa. Lagian kita kan lagi nggak butuh uang mendesak, kan? Tetapi aku butuh pegangan, Mei. Masa limit kartu cuma 1 juta? Buat bensin aja ngepas. Cukupkan saja, Mas. Belajarlah hidup hemat. Ekonomi global lagi nggak stabil, kataku sambil berdiri. Sebelum aku menaiki tangga, aku berbalik menatapnya. Oh iya, Mas. Tadi aku lihat iklan promo liburan ke Bali. Foto pantainya bagus banget. Jadi ingat kamu yang katanya dinas ke Surabaya tapi pulang bawa oleh-oleh pai susu Bali. Aku melihat Raka membeku, seolah disambar petir. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatapku dengan horor. Aku tersenyum manis. Selamat tidur, Mas. Mimpi indah. Aku meninggalkannya sendirian di ruang makan yang dingin, dengan perut lapar dan ketakutan yang mulai menjalar di tulang punggungnya. Malam ini, aku yakin dia tidak akan bisa tidur. Dia akan sibuk menelepon Siska dengan panik, dan aku akan tidur nyenyak di kamarku yang sejuk. 2 hari setelah insiden makan malam yang mencekam itu, aku melangkah masuk ke kantor dengan aura yang berbeda. Bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai penguasa wilayah yang sedang membersihkan hama. Di sampingku, berjalan seorang wanita muda yang penampilannya sangat kontras dengan Siska. Namanya Dinda. Usianya 25 tahun, lulusan terbaik manajemen bisnis dari universitas ternama. Rambutnya diikat rapi ke belakang, tanpa sehelai pun yang keluar jalur. Riasan wajahnya minimalis namun tegas. Tidak ada parfum menyengat, hanya aroma sabun segar yang profesional. Dinda adalah senjata baruku. Aku merekrutnya kemarin sore melalui agensi headhunt terkilat dengan gaji 2 kali lipat dari yang ia minta. Syaratnya 1, dia harus bisa mengambil alih semua pekerjaan Siska tanpa membuat keributan, dan dia harus loyal hanya padaku. Saat kami melewati area staf, aku melihat Siska sedang mengikir kukunya. Di mejanya, ada segelas es kopi susu kekinian dan majalah fashion. Jam kerja sudah dimulai 10 menit yang lalu, tapi dia tampak santai, seolah kantor ini adalah kafe milik nenek moyangnya. Siska, panggilku. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat Siska terlonjak kaget. Kikir kukunya jatuh ke lantai. Mei, Bu Maya. Pagi, Siska tergagap, buru-buru menutup majalahnya. Dia melirik Dinda dengan tatapan menyelidik, campuran antara rasa ingin tahu dan permusuhan naluriah. Kumpulkan semua staf di ruang meeting sekarang. Ada pengumuman penting, perintahku. Siska mengangguk, mencoba tersenyum manis. Oh, siap. Ini siapa, Mei? Karyawan magang baru ya? Tanyanya sambil menunjuk Dinda dengan dagunya, meremehkan. Dinda tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar, berdiri tegak di sampingku. Lakukan saja perintah saya, Siska. Kamu akan tahu nanti. Potongku dingin. 5 menit kemudian, seluruh staf, sekitar 15 orang, sudah berkumpul. Siska duduk di kursi paling depan, di sebelah kursiku yang kosong, posisi yang selama ini dia klaim sebagai orang kepercayaan bos. Aku masuk diikuti Dinda. Suasana hening. Selamat pagi semuanya, bukaku. Langsung saja.
Mengingat beban kerja perusahaan yang semakin meningkat dan kebutuhan akan profesionalisme yang lebih tinggi, saya memutuskan untuk melakukan restrukturisasi tim administrasi. Aku menoleh pada Dinda. Perkenalkan, ini Dinda. Mulai hari ini, Dinda menjabat sebagai kepala sekretariat dan asisten pribadi CEO. Semua urusan jadwal saya, dokumen penting, akses keuangan kantor, dan hubungan dengan klien prioritas akan dipegang penuh oleh Dinda. Ruangan itu berdengung dengan bisik-bisik. Mata semua orang tertuju pada Siska. Wajah Siska berubah pucat pasi, lalu memerah padam. Mulutnya menganga tak percaya. Selama ini, itu adalah tugasnya, meski sering ia kerjakan dengan asal-asalan. Itu adalah sumber kekuasaannya di kantor ini. Tunggu sebentar, Bu. Sela Siska, suaranya bergetar menahan emosi. Dia lupa memanggilku, Bu, sejenak sebelum mengoreksi diri. Terus tugas saya apa dong? Kan biasanya saya yang pegang jadwal ibu dan klien. Aku menatapnya dengan senyum tipis yang mematikan. Tenang, Siska. Kamu tidak dipecat. Kamu tetap di posisi staf administrasi. Tapi mengingat kinerja kamu belakangan ini yang sering miss, sering sakit, dan banyak izin, saya memutuskan untuk meringankan beban kamu. Meringankan? Siska bertanya, matanya mulai berkaca-kaca karena malu. Ya. Mulai sekarang, tugas kamu adalah mengurus arsip fisik di gudang belakang. Kamu harus merapikan dokumen dari 5 tahun lalu, mensortirnya berdasarkan abjad, dan memastikan tidak ada debu. Dinda akan mengawasi pekerjaanmu. Kamu melapor pada Dinda, bukan pada saya. Siska ternganga. Gudang? Bu, ibu bercanda kan? Saya alergi debu. Masa saya disuruh ngurusin kertas bekas di gudang panas itu? Ini bukan negosiasi, Siska. Ini instruksi kerja, jawabku tegas. Kalau kamu keberatan, pintu keluar ada di sana. Kamu boleh mengajukan surat pengunduran diri kapan saja. Tantangan itu menggantung di udara. Aku tahu Siska tidak akan berani resign. Raka sedang boket. Kartu kreditnya mati. Siska butuh gaji bulanannya, sekecil apapun itu, untuk membiayai gaya hidupnya yang sudah terlanjur tinggi. Dia terjebak. Siska mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia menunduk, menggigit bibirnya. Baik, Bu, cicitnya pelan. Bagus. Dinda, silakan ambil alih laptop dan semua password dari Siska setelah rapat ini. Bubar. Aku keluar ruangan dengan perasaan puas yang luar biasa. Di belakangku, aku mendengar Dinda dengan suara tegas berkata pada Siska, Mbak Siska, tolong serahkan username dan password email korporat sekarang. Dan tolong segera pindahkan barang-barang pribadi Mbak dari meja depan, saya mau pakai mejanya. Hari itu menjadi neraka bagi Siska. Aku melihat dari CCTV di ruanganku. Siska yang biasanya duduk di ruangan ber-AC sambil main HP, kini harus mengangkat kotak-kotak kardus berdebu di ruangan arsip yang pengap. Keringat membasahi blus mahalnya. Rambutnya lepet. Dan yang paling memuaskan, dia tidak punya teman bicara. Staf lain mulai menjauhinya, sadar bahwa angin kekuasaan sudah berpindah arah. Dinda bekerja dengan sangat efisien. Dalam hitungan jam, dia menemukan banyak ketidakberesan dalam pembukuan kecil yang dipegang Siska. Bonbon fiktif, reimburse taksi yang di-markup. Dinda melaporkan semuanya padaku dengan rapi. Simpan semua buktinya, Din. Kita akan pakai nanti, perintahku. Siang harinya, ponselku berdering. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Dia menelepon lagi, dan lagi. Akhirnya aku mengangkatnya dengan nada bosan. Halo? Aku lagi sibuk, Mas. Mei, kamu apaan sih? Suara Raka meledak di ujung telepon. Dia terdengar panik dan marah. Siska barusan nelpon aku nangis-nangis. Katanya dia kamu mutasi jadi tukang gudang? Kamu permaluin dia di depan anak buah lain. Oh, dia ngadu sama kamu? Tanyaku santai sambil memutar kursi kerjaku menghadap jendela. Sejak kapan urusan manajemen kantorku jadi urusan kamu, Mas? Kamu kan punya firma sendiri yang harus diurus. Gimana? Udah dapet klien baru belum buat bayar tagihan kartu kredit? Jangan ngalihin pembicaraan, bentak Raka.
Siska itu sahabat kamu, Mei. Tega banget kamu suruh dia angkat-angkat kardus. Dia kan fisiknya nggak kuat. Kasian dia, Mei. Balikin dia ke posisi semula dong. Anggap aja demi aku. Demi kamu. Aku tertawa pelan, tawa yang dingin. Mas, dengerin aku baik-baik. Di kantor ini, aku bosnya. Aku membayar gaji karyawan untuk bekerja, bukan untuk main Instagram dan bikin kopi sejam sekali. Kinerja Siska buruk. Titik. Kalau dia nggak sanggup, suruh dia keluar. Kenapa kamu yang repot? Ya karena dia teman kita. Istri teman aku juga kenal dia, jadi nggak enak kalau dia cerita macam-macam. Raka mencari alasan yang tidak masuk akal. Kalau dia nggak betah, dia boleh pergi. Tapi asal kamu tahu, Mas, mencari kerjaan di luaran sana dengan skill pas-pasan kayak Siska itu susah. Apalagi kalau dia punya catatan buruk dipecat dari sini. Jadi saran aku, mending kamu suruh, teman, kamu itu kerjain aja tugasnya dan berhenti merengek. Kamu berubah, Mei. Kamu jadi kejam, suara Raka melemah. Aku nggak berubah, Mas. Aku cuma jadi realistis. Oh ya, malam ini aku pulang telat. Mau dinner sama Dinda dan klien baru. Kamu makan mie instan aja ya, stok di lemari masih banyak. Aku memutus sambungan telepon sepihak. Jantungku berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Karena adrenalin. Rasanya luar biasa bisa mengontrol narasi. Dulu aku selalu mengalah pada Raka. Iya mas, nanti aku bantu Siska. Iya mas, kasihan Siska. Tidak lagi. Sorenya, aku sengaja berjalan melewati gudang arsip. Pintunya terbuka sedikit. Aku melihat Siska duduk di lantai, bersandar pada tumpukan kardus. Dia sedang menangis sambil memegang HP-nya, mengetik pesan suara dengan marah. Mas, kamu gimana sih? Katanya mau belain aku. Si Maya bener-bener gila, dia masukin cewek baru namanya Dinda, sok banget gayanya. Aku nggak tahan mas. Panas di sini, debunya bikin aku bersin terus. Kamu cerain aja napas si nenek sihir itu? Kita ambil hartanya terus pergi dari sini. Aku merekam suaranya dari balik pintu dengan ponselku. Ah, Siska, kamu pikir semudah itu mengambil hartaku? Kamu bahkan tidak tahu bahwa setiap langkah yang kalian ambil justru membawa kalian semakin dekat ke tepi jurang. Aku kembali ke ruanganku, memanggil Dinda. Din, besok buat surat peringatan pertama, SP1, untuk Siska, perintahku. Alasannya, Bu, tanya Dinda profesional. Menggunakan jam kerja untuk urusan pribadi dan membocorkan rahasia internal kantor ke pihak luar. Saya punya rekaman buktinya. Dinda mengangguk, tidak banyak tanya. Siap, Bu. Besok pagi suratnya sudah di meja Siska. Aku menatap matahari terbenam dari jendela kantorku. Langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, seperti warna amarah yang membakar perlahan tapi pasti. Raka dan Siska sekarang sedang tertekan. Uang menipis, kenyamanan hilang, dan ego mereka terluka. Sebentar lagi, mereka akan mulai saling menyalahkan. Dan saat itu terjadi, aku akan duduk di barisan paling depan sambil menikmati popcorn. Seminggu setelah Siska dipindahkan ke gudang arsip dan keran, keuangan Raka kututup rapat, suasana di sekitarku terasa semakin ringan. Namun, aku tahu, di sisi lain kota, di kontrakan sempit tempat dua pengkhianat itu biasa bertemu, suhunya sedang memanas. Pagi itu, aku bangun lebih segar dari biasanya. Jadwalku hari ini padat. Sesi pilates privat di studio langganan selebriti, dilanjutkan dengan facial gold treatment, dan sorenya belanja pakaian untuk acara amal besok. Raka masih tertidur di sisi ranjangnya saat aku keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi sutra. Wajahnya tampak lelah, ada kerutan di dahinya bahkan saat tidur. Belakangan ini dia sering pulang larut malam dengan wajah kusut, bukan lagi wajah ceria penuh dosa seperti dulu. Ponselnya tergeletak di meja nakas, layar menghadap ke bawah. Aku tersenyum miring. Dulu, aku tidak pernah berani menyentuhnya. Tapi sekarang, aku adalah pemilik permainan ini. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya. Terkunci, tentu saja. Tapi Raka adalah makhluk kebiasaan yang bodoh. Passwordnya pasti tanggal ulang tahun Siska.
Aku pernah melihat Siska merayakan ulang tahun di kantor bulan lalu. Tanggal 12. Bulan 05. Aku mengetik 1205. Klik. Terbuka. Betapa klisenya mereka. Aku membuka aplikasi WhatsApp. Nama kontaknya bukan Siska, tapi Bengkel Pak Budi. Kreatif sekali. Aku membuka chat terakhir mereka semalam. Bengkel Pak Budi, pukul 23.45 sedih mas, kamu di mana? Katanya mau ke sini? Aku lapar nih, token listrik juga bunyi dari tadi. Raka, pukul 23.50 sedih maaf sayang, aku nggak bisa keluar. Maya ada di ruang tamu terus, curiga nanti kalau aku pergi malam-malam. Sabar ya. Bengkel Pak Budi, pukul 23.51 sedih sabar terus. Kamu tuh laki-laki bukan sih? Istri kamu tuh udah nyiksa aku di kantor, masa di luar kantor aku juga harus menderita? Beliin token gih, transfer aja. Panas nih nggak bisa nyalain AC. Raka, pukul 23.55 sedih nggak bisa transfer, yang. Mobile banking aku keblokir lagi gara-gara salah PIN kemarin. Kartu kredit juga limitnya habis. Pakai uang kamu dulu ya. Bengkel Pak Budi, pukul 001 sedih dasar pelit. Uang aku udah habis buat bayar ojol gara-gara mobil kamu ditarik Maya. Kamu tuh sebenarnya punya duit nggak sih? Katanya pengusaha. Aku menahan tawa membaca pesan itu. Kasihan sekali, Pak Budi. Aku meletakkan ponsel itu kembali persis seperti semula. Raka bergerak sedikit, menguap, lalu membuka matanya. Mei, sapanya kaget melihatku sudah rapi. Pagi, Mas. Aku mau pergi seharian ya. Kunci mobil Alphard aku bawa, kamu pesen Grab aja kalau mau ke kantor, kataku santai. Loh? Terus aku gimana? Mobil Civic kan lagi masuk bengkel, masa aku naik taksi online terus? Boros, Mei. Ya mau gimana lagi? Namanya juga musibah mobil rusak, aku berbohong. Sebenarnya mobil Civic yang biasa dipakai Raka sudah kujual diam-diam 2 hari lalu dengan alasan permajaan aset perusahaan dan uangnya masuk ke rekening pribadiku. Raka belum tahu itu. Minta uang cash dong, Mei. 5 juta aja? Buat pegangan, pintanya memelas. Aku menatapnya tajam. Mas, kamu lupa? Kemarin kamu bilang ada klien yang mau bayar invoice besar minggu ini. Mana uangnya? Masa minta istri terus? Malu dong sama celana. Wajah Raka memerah padam. Belum cair. Kliennya nunda bayar. Ya sudah, tunggu cair saja. Aku pergi dulu. Aku melenggang pergi meninggalkan Raka yang termangu di tepi ranjang, bingung harus mencari uang dari mana untuk membelikan token listrik selingkuhannya. Siang harinya, aku sedang menikmati salad quinoa organik di sebuah kafe di Plaza Senayan ketika notifikasi dari bank masuk ke ponselku. Transaksi ditolak. Kartu kredit tambahan, Raka Pradana, toko emas cahaya abadi, 15 juta rupiah. Limit tidak mencukupi. Aku hampir menyemburkan infuset waterku. Toko emas? Serius, Raka? Di tengah kondisi krisis seperti ini, dia masih mencoba membelikan Siska perhiasan? Mungkin untuk membujuk Siska yang sedang marah. Bodohnya, dia lupa kalau limit kartunya cuma 1 juta. Aku membayangkan adegan di toko emas itu. Raka yang sok kaya memilih kalung, lalu saat digesek, detline. Di depan pelayan toko, di depan Siska, kalau dia ikut. Betapa malunya. Tak lama kemudian, Dinda mengirim pesan WhatsApp. Dinda, Bu, lapor. Siska barusan izin keluar makan siang tapi sampai sekarang, jam 2, belum balik. Tadi dia kelihatan marah-marah terima telepon di gudang. Aku, biarkan saja. Catat sebagai mangkir jam kerja. Kalau jam 4 belum balik, kasih SP2. Dinda, siap, Bu. Ternyata, dugaanku benar. Mereka sedang bertengkar hebat. Di sebuah kontrakan di pinggiran Jakarta, suasana memang sedang membara, tapi bukan karena gairah cinta. Tentu saja aku tidak di sana, tapi rekaman suara yang dikirimkan oleh orang suruhanku, tetangga sebelah kontrakan Siska yang kubayar mahal untuk jadi mata-mata, menceritakan segalanya dengan detail malam harinya. Kamu tuh bohongin aku ya, Mas?
Suara Siska melengking tinggi, terdengar jelas di rekaman itu. Katanya mau beliin kalung, taunya kartunya mati. Malu-maluin tau nggak? Mbak-mbak tokonya ngeliatin aku kayak aku cewek matre yang dapet om-om kere. Pelan-pelan dong, SIS. Tetangga denger, suara Raka terdengar panik dan memelas. Aku nggak tahu kenapa kartunya mati lagi. Pasti si Maya ada mainin sesuatu. Ya kamu lawan dong. Kamu kan suaminya. Masa takut sama istri? Dia yang pegang semua uang, Siska. Sertifikat rumah, deposito, semua atas nama dia. Perusahaan juga punya bapaknya dulu. Aku cuma direktur operasional, nggak punya saham. Hening sejenak. Lalu suara Siska terdengar lebih dingin dan menakutkan. Jadi, selama ini kamu numpang? Bukan numpang, ya kita kan suami istri. Hartanya bareng-bareng. Bohong? Siska membanting sesuatu, terdengar seperti gelas pecah. Pantesan kamu nggak pernah mau beliin aku apartemen. Pantesan mobil yang kamu pakai STNK-nya nama Maya semua. Kamu tuh Zong, Mas. Jangan ngomong gitu dong, Yang. Aku kan cinta sama kamu. Kita kan mau bangun hidup baru. Hidup baru makan cinta? Lihat nih. Siska terdengar menangis histeris. Aku di kantor disiksa sama si Maya dan babunya si Dinda itu. Aku disuruh ngangkat kardus, aku batuk-batuk kena debu. Gaji aku dipotong karena telat. Dan sekarang kamu bahkan nggak bisa beliin token listrik 50.000 perak. Aku janji, SIS. Aku janji bakal bersihin ini. Bulan depan ada proyek cair. Aku nggak butuh janji, potong Siska tajam. Aku butuh kepastian. Ceraikan Maya. Sekarang? Hah? Ceraikan dia, Mas. Tuntut harta gono gini. Kalian udah nikah 5 tahun kan? Pasti ada harta bersama. Rumah itu, mobil-mobil itu, pasti bisa dibagi 2 kalau cerai. Kalau kamu dapat setengah harta Maya, kita bisa kaya, Mas. Kita bisa pergi dari sini, buka usaha sendiri, dan aku nggak perlu jadi babu gudang lagi. Raka terdiam lama dalam rekaman itu. Gono gini? Gumam Raka pelan. Tapi Maya pinter, SIS. Dia punya pengacara hebat. Kamu laki-laki, Mas. Tunjukin taring kamu. Atau jangan-jangan, kamu masih cinta sama nenek sihir itu. Enggak lah. Aku cintanya sama kamu. Kalau gitu buktiin. Urus cerai minggu ini. Atau kita putus, dan aku cari cowok lain yang dompetnya lebih tebal. Rekaman berakhir dengan suara pintu dibanting keras. Raka diusir keluar dari kontrakan. Aku melepaskan earphone dari telingaku. Duduk di kursi pijat di rumahku yang megah, aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar lepas. Rencana Siska untuk merebut harta gono gini adalah lelucon terbaik tahun ini. Dia tidak tahu satu fakta krusial yang Raka sendiri mungkin lupa saking bodohnya. Kami menandatangani perjanjian pisah harta sebelum menikah. Ayahku yang memaksa waktu itu, karena beliau tidak percaya pada Raka yang datang dari keluarga broken home dan tidak punya aset. Jadi, jika kami bercerai, Raka tidak akan mendapat sepeser pun. Nol besar. Yang dia bawa keluar dari rumah ini hanyalah baju-baju bekas yang menempel di badannya. Silakan, Mas, bisikku pada udara kosong. Turuti kemauan Siska. Gugatlah aku. Ceraikan aku demi harta yang tidak pernah ada. Malam itu, Raka pulang pukul 10 malam. Dia basah kuyup karena kehujanan, tampaknya dia benar-benar tidak punya uang untuk taksi dan harus naik ojek atau angkot dari kontrakan Siska. Aku menyambutnya di ruang tamu dengan wajah khawatir yang dibuat-buat. Ya ampun, Mas. Kok basah gini? Mobil mana? Lupa, mobil rusak ya. Grabnya nggak sampai depan pintu, sindirku halus. Raka menatapku dengan mata merah. Ada kemarahan di sana, tapi juga ketakutan. Dia tampak seperti binatang yang terpojok. Mei, suaranya serak. Kita perlu bicara. Bicara soal apa? Soal kartu kredit yang ditolak di toko emas, tanyaku langsung. Raka tersentak. Kak, kamu tahu? Notifikasi masuk ke HP aku, Mas. Primary card holder, ingat? Aku tersenyum manis. Buat siapa emasnya?
Buat ibumu? Atau buat investasi? Raka menelan ludah, nyalinya menciut seketika. Rencana dia untuk bicara soal cerai sepertinya tertelan kembali ke tenggorokan. Bu buat investasi. Katanya emas lagi turun, dia berbohong lagi. Oh, sayang sekali limitnya habis. Mungkin itu tanda dari Tuhan kalau kamu harusnya nabung, bukan belanja. Aku berdiri, merapikan gaun tidurku. Mandilah, Mas. Kamu bau air hujan campur keringat. Dan bau parfum wanita murah. Bersihkan dirimu sebelum masuk kamar. Aku nggak suka spray mahalku kotor. Aku meninggalkannya lagi. Aku tahu, malam ini dia tidak akan berani minta cerai. Dia masih butuh atap untuk berteduh. Siska sudah mengusirnya, dan dia tidak punya uang untuk hotel. Rumahku adalah satu-satunya tempat dia bisa tidur nyenyak. Tapi itu tidak akan lama. Karena sebentar lagi, aku yang akan menendangnya keluar ke jalanan yang dingin itu, selamanya. 2 minggu berlalu. Kantor terasa sedikit lebih tenang, meskipun ketegangan di bawah permukaan semakin nyata. Dinda melapor bahwa Siska semakin sering bolos kerja. Alasannya beragam, mulai dari sakit mak, ban bocor, sampai ada urusan keluarga mendadak. Dia sudah tidak masuk 3 kali minggu ini tanpa surat dokter, Bu. Lapor Dinda sambil meletakkan map merah di mejaku. Sesuai prosedur, ini surat peringatan ketiga. SP3. Artinya, satu kesalahan lagi, kita bisa memecatnya tanpa pesangon penuh. Aku membuka map itu, menatap nama Siska yang tertera di sana. Biarkan dulu, Din. Jangan kasih SP3 ini sekarang. Simpan dulu. Dinda mengerutkan kening, bingung. Kenapa, Bu? Bukankah ini kesempatan bagus untuk menendang dia keluar? Aku tersenyum tipis. Terlalu mudah, Din. Kalau dia dipecat sekarang, dia hanya akan jadi korban. Dia akan lari ke Raka, menangis, dan Raka akan merasa wajib melindunginya. Aku ingin Siska hancur bukan karena aturan perusahaan, tapi karena kebodohannya sendiri di depan umum. Maksud Ibu? Minggu depan adalah gala dinner ulang tahun ke-10 perusahaan. Aku akan mengundang semua mitra bisnis, klien VIP, dan tentu saja, seluruh staf. Aku menatap Dinda dengan mata berbinar licik. Pastikan undangan untuk Siska sampai. Tulis di sana, dress code, Glamour Night. Dan buat seolah-olah dia adalah tamu spesial karena dia karyawan lama. Ibu mau menjebatnya? Dinda mulai mengerti. Aku mau memberinya panggung, Dinda. Siska itu haus perhatian. Dia merasa dia lebih cantik dari aku, lebih muda, lebih seksi. Dia pikir dia bisa merebut Raka karena dia punya daya tarik fisik yang tidak kupunya. Jadi, mari kita lihat. Apakah pesonanya itu laku di dunia nyata, atau hanya laku di mata suami saya yang murahan? Hari yang ditunggu tiba. Rumahku disulap menjadi venue pesta yang megah. Tenda dekoratif nuansa emas dan putih terpasang di taman belakang yang luas. Lampu-lampu gantung kristal berkilauan. Catering dari Hotel Bintang 5 menyajikan hidangan terbaik. Alunan musik jazz live mengisi udara malam yang hangat. Aku berdiri di depan cermin setinggi badan di kamarku. Malam ini, aku tidak main-main. Aku mengenakan gaun rancangan desainer ternama berwarna emerald green yang memeluk tubuhku dengan sempurna, namun tetap sopan dan elegan. Potongannya asimetris, memperlihatkan bahu dan leher jenjangku, dihiasi kalung berlian simpel namun berkelas. Rambut bobku ditata sleek, memberikan kesan wanita karir yang powerful. Pintu kamar terbuka. Raka masuk. Dia mengenakan jas hitam lama miliknya, satu-satunya jas yang masih muat dan layak pakai, karena aku sudah tidak pernah lagi membelikannya baju baru. Kemejanya sedikit kusut di bagian kerah, dan dia tampak gugup. Wow, gumam Raka saat melihatku. Matanya membelalak, seolah baru pertama kali melihatku. Kamu cantik banget malam ini, Mei. Aku berbalik, menatapnya datar. Terima kasih. Kamu juga lumayan. Meski dasimu sedikit miring. Aku tidak membetulkan dasinya. Aku membiarkannya berantakan. Mei, soal Siska? Raka memulai dengan ragu. Dia bilang dia diundang. Tentu saja. Dia kan staf senior. Kenapa?
Kamu nggak suka dia datang? Bukan gitu, cuma, apa nggak canggung? Maksudku, hubungan kita kan lagi, ya gitu. Hubungan kita baik-baik saja di mata publik, Mas. Malam ini, tugas kamu cuma satu, tersenyum dan diam. Jangan bikin malu aku di depan investor. Paham? Raka mengangguk patuh, seperti anjing yang takut dipukul koran. Kami turun ke bawah. Para tamu sudah mulai berdatangan. Aku menyapa mereka dengan ramah, tertawa sopan, dan berbincang tentang bisnis. Raka berdiri di sampingku, memegang gelas sirup, karena aku melarang pelayan memberinya alkohol agar dia tidak mabuk dan meracau, hanya mengangguk-angguk canggung saat orang bertanya padanya. Wah, Bu Maya semakin sukses ya. Suaminya beruntung sekali punya istri seperti ibu. Puji Pak Hartono, salah satu investor terbesar kami. Terima kasih, Pak. Raka memang pendukung setia saya, jawabku diplomatis sambil melirik Raka yang tersenyum kecut. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk sedikit riuh. Beberapa tamu menoleh, berbisik-bisik. Aku mengikuti arah pandang mereka. Dan di sanalah dia, sang bintang utama pertunjukan sirkus malam ini. Siska. Dia datang mengenakan gaun merah menyala yang, astaga, sangat salah tempat. Gaun itu terlalu ketat, terlalu pendek, dengan belahan dada yang terlalu rendah untuk acara bisnis formal. Bahannya terlihat mengkilap murahan di bawah lampu kristal. Dia memakai make-up tebal dengan lipstik merah darah, dan rambutnya dicurli besar-besar ala telenovela tahun 90-an. Dia berjalan masuk dengan dagu diangkat tinggi, mengira semua orang menatapnya karena kagum. Padahal, mereka menatap karena heran. Dia terlihat seperti penyanyi dangdut nyasar di acara diplomatik. Siska memindai ruangan, dan matanya langsung terkunci pada Raka. Senyum genit merekah di bibirnya. Tanpa mempedulikan etika, dia berjalan membelah kerumunan, langsung menuju ke arah kami. Malam, Pak Bos, Bu Bos, sapanya dengan suara yang dibuat-buat manja, cukup keras hingga didengar orang-orang di sekitar kami. Raka tampak pucat. Dia melirik kiri kanan, panik. Malam, Siska. Kamu datang juga? Diundang dong, Mas. Masa nggak datang? Siska mengedipkan sebelah mata pada Raka, lalu menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Wah, Bu Maya hijau banget ya malam ini. Kayak. Dia tertawa sendiri akan leluconnya yang garing. Beberapa tamu di dekat kami terdiam, menahan napas. Menghina tuan rumah di acaranya sendiri? Itu bunuh diri sosial. Aku tidak marah. Aku justru tersenyum lebar, senyum seorang ratu yang melihat badut istana sedang beraksi. Selamat malam, Siska. Terima kasih sudah datang, kataku tenang. Wah, gaun kamu berani sekali. Beli di mana? Pasar Baru ya? Warnanya mencolok, bagus buat tanda bahaya. Beberapa ibu-ibu sosialita di belakangku terkikik geli. Wajah Siska memerah padam. Ini butik mahal tahu, sergah Siska, tidak terima. Oh ya? Maaf, saya kurang update dengan tren fashion jalanan, balasku santai, lalu segera mengalihkan perhatian ke Pak Hartono. Pak, perkenalkan, ini Siska. Salah satu staf administrasi di gudang arsip kami. Dia sangat berdedikasi menjaga debu-debu di belakang. Oh, staf gudang, Pak Hartono mengangguk sopan namun tidak tertarik. Pantas penampilannya agak unik. Harga diri Siska hancur seketika. Dia ingin dilihat sebagai saingan sepadan Maya, sebagai wanita idaman Raka. Tapi di sini, dia diperkenalkan sebagai staf gudang dengan baju norak. Siska, yang tidak terima diabaikan, melakukan langkah fatal. Dia nekat menggandeng lengan Raka. Mas Raka, ambilin aku minum dong. Haus nih, rengeknya manja sambil menempelkan dadanya ke lengan Raka. Seluruh ruangan hening. Ini skandal. Seorang staf menggoda suami CEO di depan umum. Raka membeku. Dia mencoba menarik tangannya, tapi Siska mencengkeram kuat. Lepas, SIS. Nggak enak dilihat orang, bisik Raka panik. Kenapa sih? Kan kita biasa? Siska hendak keceplosan. Aku melangkah maju satu langkah. Auraku berubah dingin, membuat suhu di sekitar kami seolah turun 10 derajat. Siska, panggilku tajam. Tolong jaga sikap kamu. Ini acara profesional.
Jika kamu haus, pelayan ada di sana. Suami saya bukan pelayan kamu. Ih, kok Bu Maya galak banget sih? Kan cuma minta tolong. Siska masih mencoba bermain peran sebagai korban yang dizolimi. Lagian Mas Raka juga nggak keberatan kok. Iya kan, Mas? Semua mata tertuju pada Raka. Ini momen penentuan baginya. Membela selingkuhannya atau menyelamatkan mukanya sendiri. Raka menatapku. Dia melihat sorot mataku yang mengancam, satu langkah salah, dan kamu tamat malam ini juga. Raka menelan ludah. Dia menghentakkan tangannya hingga terlepas dari pegangan Siska. Siska, tolong sopan sedikit, kata Raka dengan suara bergetar namun cukup keras. Maya benar. Kamu mempermalukan diri sendiri. Mending kamu minggir. Mata Siska membelalak. Dia tidak menyangka Raka akan membuangnya di depan umum demi Maya. Mas, kok kamu gitu? Dinda, panggilku. Dinda muncul entah dari mana, sigap di sampingku. Ya, Bu. Tolong antarkan Siska ke meja prasmanan di belakang. Sepertinya dia lapar dan delirium. Pastikan dia tidak mengganggu tamu VIP lagi. Mari, Mbak Siska. Dinda memegang lengan Siska dengan cengkeraman besi yang sopan namun menyakitkan. Lepasin. Aku bisa jalan sendiri. Siska meronta, matanya berkaca-kaca menahan malu dan amarah. Dia menatap Raka dengan tatapan penuh dendam, lalu menatapku. Lihat aja nanti, Mei. Lihat aja. Dia berbalik dan pergi dengan kaki menghentak-hentak, diikuti Dinda seperti satpam mengawal pencuri. Suasana pesta kembali normal dalam hitungan detik. Musik jazz kembali mengalun. Maaf atas gangguan kecil tadi, Bapak Ibu. Biasalah, anak muda zaman sekarang, kadang kurang attitude, kataku sambil mengangkat gelas, mencairkan suasana. Para tamu tertawa memaklumi, dan pesta berlanjut. Aku melirik Raka. Dia sedang menyeka keringat dingin di dahinya dengan sapu tangan. Dia tampak terguncang. Dia baru saja melihat perbedaan kelas yang nyata. Siska yang norak, emosional, dan memalukan, dibandingkan dengan Maya yang tenang, berkuasa, dan dihormati. Malam itu, saat pesta usai dan para tamu pulang, Raka duduk di sofa ruang tengah, melonggarkan dasinya. Soal tadi? Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan bicara, Mas. Kamu bau parfum murah dia lagi. Menjijikkan. Aku belain kamu tadi, Mei. Kamu lihat kan? Raka mencoba mencari poin plus. Kamu tidak membelaku, Raka. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri karena kamu takut kehilangan fasilitas ini. Aku menunjuk sekeliling rumah mewah kami. Kamu pikir aku bodoh? Aku berjalan mendekatinya, menatap matanya dalam-dalam. Ingat ini baik-baik, Mas. Siska itu cuma mainan. Dia norak. Dia tidak punya kelas. Apa yang kamu lihat dari dia? Apa karena dia mau diajak tidur di kontrakan murah? Semurah itukah harga diri kamu? Kata-kataku menampar egonya lebih keras daripada tamparan fisik. Tidur di kamar tamu. Jangan berani-berani masuk ke kamarku, perintahku sebelum naik ke lantai atas. Di dalam kamar, aku mengintip dari jendela. Di luar gerbang, aku melihat sebuah taksi online berhenti. Seseorang masuk ke dalamnya dengan kasar. Itu Siska. Dia pasti menunggu di luar sana, berharap Raka akan mengejarnya. Tapi Raka tidak keluar. Raka memilih AC dingin dan sofa empuk di rumahku daripada drama Siska di pinggir jalan. Cinta mereka mulai retak bukan hanya karena uang, tapi karena gengsi. Raka yang banci tampil, mulai sadar bahwa bersanding dengan Siska justru menurunkan derajatnya. Dan Siska? Di dalam taksi itu, aku yakin dia sedang menyusun rencana gila lainnya. Wanita yang dipermalukan di depan umum adalah wanita yang berbahaya. Dia tidak akan diam saja. Dan itulah yang kutunggu. Buatlah kesalahan fatal, Siska. Buatlah Raka semakin membencimu, dan buatlah dirimu sendiri masuk ke dalam lubang yang lebih dalam. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah tahu badai besar akan segera menghantam kehidupan beberapa orang di dalamnya. Aku sudah bangun sejak subuh, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk memastikan setiap celah sudah tertutup rapat. Hari ini adalah hari di mana aku akan menemui orang yang paling kutunggu-tunggu, Pak Hendra, pengacara keluarga kepercayaanku.
Aku tidak menemui Pak Hendra di kantornya yang mencolok di kawasan SCBD. Itu terlalu berisiko. Aku mengatur pertemuan di sebuah private lounge di Hotel Bintang 5 yang sepi, tempat di mana kerahasiaan adalah komoditas utamanya. Pak Hendra sudah menunggu saat aku datang. Pria parubaya dengan rambut memutih itu tersenyum ramah. Di depannya, sebuah map tebal sudah tertata rapi. Selamat pagi, Bu Maya, sapanya sambil berdiri menyalamiku. Teh chamomile? Pagi, Pak Hendra. Black coffee, no sugar. Saya butuh sesuatu yang pahit untuk menghadapi hari ini, jawabku sambil duduk. Setelah pesanan datang, Pak Hendra langsung ke pokok permasalahan. Wajahnya berubah serius. Dia membuka map itu. Saya sudah mempelajari semua dokumen yang ibu kirimkan minggu lalu. Perjanjian pranikah, sertifikat aset, bukti transfer, dan bukti perselingkuhan, katanya sambil menunjuk foto-foto yang kucetak dari rekaman CCTV dan media sosial. Bagaimana posisiku, Pak? Tanyaku tenang. Secara hukum, ibu di atas angin. Sangat di atas angin, Pak Hendra tersenyum penuh arti. Perjanjian pisah harta yang ibu dan Pak Raka tanda tangani 5 tahun lalu sangat kuat. Pasal 3 menyebutkan bahwa segala aset yang diperoleh atas nama masing-masing pihak selama pernikahan tetap menjadi milik masing-masing. Dan karena 99% aset, rumah, mobil, tanah, saham perusahaan, atas nama ibu, Pak Raka tidak punya hak sepeser pun. Aku mengangguk puas. Ayahku memang visioner. Lalu bagaimana dengan firma konsultan Raka? Modalnya dari saya, tanyaku. Itu bisa kita tarik kembali. Dalam akta pendirian firma itu, ibu tercatat sebagai investor pasif dengan hak veto untuk menarik modal jika terjadi mismanagement. Dan bukti transfer Pak Raka ke rekening perempuan bernama Siska ini. Pak Hendra menunjuk lembar rekening koran, bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan dana operasional jika uang itu berasal dari suntikan modal ibu. Sempurna, bisikku. Tapi ada satu hal, Bu Maya, Pak Hendra mencondongkan tubuhnya. Proses perceraian bisa memakan waktu jika Pak Raka menolak. Dia bisa mengulur waktu, mengajukan banding, hanya untuk tetap tinggal di rumah ibu dan menikmati fasilitas. Saya tidak peduli berapa lama prosesnya. Yang saya inginkan adalah dia keluar dari rumah saya secepatnya begitu gugatan masuk. Kalau begitu, kita butuh alasan yang mendesak. KDRT atau penelantaran bisa jadi alasan kuat untuk pengusiran segera. Tapi dalam kasus perselingkuhan, kita butuh bukti yang tak terbantahkan bahwa keberadaan dia di rumah mengganggu psikis ibu. Aku mengeluarkan sebuah flash disk dari tasku. Di sini ada rekaman suara pertengkaran mereka yang membahas rencana merebut harta saya. Ada juga video CCTV di mana Siska datang melabrak ke kantor. Apakah ini cukup untuk membuktikan niat jahat mereka? Pak Hendra menerimanya dengan mata berbinar. Lebih dari cukup. Ini amunisi nuklir, Bu. Bagus. Siapkan berkas gugatannya. Tapi jangan daftarkan dulu ke pengadilan agama. Tunggu aba-aba saya. Saya ingin memberikannya di momen yang paling tepat. Siap, Bu. Oh ya, satu lagi. Detektif yang ibu sewa juga mengirimkan laporan tambahan ke saya. Ternyata, kontrakan yang ditimpati Siska itu menunggak bayar 3 bulan. Pemilik kontrakan sudah mengancam akan mengusir mereka minggu depan. Aku tertawa kecil. Dunia memang adil, Pak Hendra. Terima kasih infonya. Keluar dari hotel, aku merasa 10 kilogram beban terangkat dari pundakku. Secara hukum, aku aman. Raka tidak akan bisa menyentuh hartaku. Aku kembali ke kantor. Dinda menyambutku dengan wajah tegang. Bu, ada kurir barusan. Kiriman paket buat ibu, tapi... Dinda ragu-ragu. Isinya aneh. Tidak ada nama pengirim. Di meja kerjaku, ada sebuah kotak kardus kecil. Aku membukanya perlahan. Isinya bangkai tikus. Dan secarik kertas bertuliskan tulisan tangan yang jelek dan terburu-buru, jangan sombong. Harta Gak dibawa mati. Bau busuk menyeruak. Aku menutup hidung, tapi tidak berteriak. Siska, gumamku. Hanya dia yang cukup kampungan dan nekat untuk melakukan teror murahan seperti ini. Bu, saya panggil security, kita lapor polisi. Dinda tampak ketakutan.
Jangan, cegahku. Foto dulu. Dokumentasikan sebagai barang bukti ancaman. Setelah itu buang. Ibu nggak takut? Takut sama tikus mati? Dinda, saya sedang menghadapi 2 tikus hidup yang lebih menjijikkan. Ini justru tanda bahwa Siska sudah putus asa. Dia tidak bisa menyerangku secara intelektual, tidak bisa menyerangku secara finansial, jadi dia kembali ke naluri asalnya, premanisme. Aku duduk di kursi kerjaku yang empuk. Justru ini bagus, Dinda. Semakin dia gila, semakin mudah kita menjebloskannya nanti. Siang itu, aku menghabiskan waktu memeriksa laporan keuangan perusahaan. Semuanya bersih. Dinda sudah memutus akses Siska ke semua sistem. Siska sekarang benar-benar hanya duduk di gudang, membersihkan debu, tanpa akses internet, tanpa teman. Aku dengar dari OB, dia sering bicara sendiri atau menangis di pojokan. Sorenya, aku pulang ke rumah lebih awal. Raka sudah ada di rumah, tumben sekali. Dia sedang duduk di teras belakang, merokok dengan gelisah. Melihatku datang, dia mematikan rokoknya buru-buru. Wajahnya yang biasanya kusut, hari ini dipaksakan untuk tersenyum manis. Terlalu manis. Hai, sayang. Udah pulang? Sapanya sambil menghampiriku. Dia mencoba mengambil tasku. Sini aku bawain. Aku membiarkannya mengambil tasku yang beratnya tidak seberapa. Tumben baik. Ada maunya? Kok gitu sih? Aku kan emang suami yang baik, Raka tertawa sumbang. Mei, aku udah pikirin kata-kata kamu waktu pesta kemarin. Kamu bener. Siska itu nggak level sama kita. Aku nyesel banget pernah deket sama dia. Aku menatapnya datar. Oh ya? Iya. Aku mau perbaiki hubungan kita, Mei. Aku kangen masa-masa dulu. Kita liburan yuk? Ke Eropa? Atau umroh? Biar Aku tahu persis apa yang ada di otaknya. Dia sedang mencoba mengambil hatiku lagi karena dia sadar sumber uangnya, aku, sedang marah. Dia pikir dengan liburan, aku akan luluh dan membuka kembali keran kartu kreditnya. Liburan pakai uang siapa, Mas? Uangmu? Tanyaku tajam. Raka garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ya, pakai uang tabungan kita dong. Kan kita suami istri. Uang tabungan saya, maksud kamu, koreksiku. Mas, kamu itu lucu. Kemarin kamu selingkuh, sekarang kamu minta liburan. Kamu pikir aku ini apa? ATM berjalan yang tidak punya perasaan? Aku minta maaf, Mei. Aku hilaf. Sumpah, aku nggak akan ketemu Siska lagi. Aku udah blokir nomornya. Raka berlutut di depanku, memegang tanganku. Kasih aku kesempatan kedua, Mei. Please. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku ini. Dulu, aku mencintainya setengah mati. Dulu, aku akan luluh melihat air matanya. Tapi sekarang, yang kulihat hanya seorang parasit yang takut kehilangan inangnya. Aku menarik tanganku kasar. Berdiri, Raka. Kamu menyedihkan. Mei, kamu bilang sudah blokir Siska? Yakin? Aku menatap matanya. Yakin? Sumpah demi Tuhan. Ponsel di saku celana Raka bergetar panjang. Aku menunjuk saku celananya dengan dagu. Angkat. Siapa tahu penting. Siapa tahu Tuhan lagi nelpon buat nagih sumpah kamu. Raka panik. Dia merogoh sakunya. Layar ponsel menyala. Nama yang muncul di sana bukan Tuhan. Tapi nomor tidak dikenal. Raka mengangkatnya dengan ragu, menekan loudspeaker karena aku memberinya isyarat mata yang mengancam. Halo? Suara Raka bergetar. Haak? Lo di mana sih? Suara cempreng Siska meledak dari speaker, membuat Raka hampir menjatuhkan ponselnya. Gue diusir dari kontrakan nih. Ibu kos ngamuk barang-barang gue dilempar ke jalan. Lo tanggung jawab dong. Katanya mau transfer hari ini. Wajah Raka memucat seputih kertas. Dia menatapku dengan horor. Sumpahnya barusan langsung hangus terbakar. Aku tersenyum miring. Sangat miring. Nah lo, Mas. Tuhan cepet banget ya jawabnya, sindirku.
Raka buru-buru mematikan telepon. Itu dia pakai nomor baru, Mei. Aku nggak Cukup, Raka. Simpan alasanmu buat Hakim, kataku dingin, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Mei, tunggu. Aku bisa jelasin. Aku menutup pintu kaca geser yang memisahkan taman dan ruang keluarga, lalu menguncinya dari dalam. Membiarkan Raka di luar sana, terperangkap antara panasnya kemarahan istri dan teror selingkuhan. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Semua bukti sudah di tangan. Pengacara sudah siap. Mental musuh sudah hancur. Tinggal satu babak lagi. Babak di mana bom waktu itu meledak. Dan pemicunya, aku punya firasat, akan datang dari Siska sendiri dalam waktu dekat. Wanita yang diusir dari kontrakan dan diabaikan kekasihnya, biasanya akan melakukan hal yang sangat bodoh. Dan aku siap menyambutnya. Sore itu, matahari Jakarta perlahan tenggelam, menyisakan semburat jingga keunguan yang cantik di ufuk barat. Angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai tipis di ruang keluargaku yang menghadap ke kolam renang. Di meja marmer, secangkir teh chamomile hangat mengepul, menyebarkan aroma menenangkan yang bercampur dengan wangi bunga lili segar dalam vas. Aku duduk di sofa, membaca majalah bisnis terbaru yang menampilkan wajahku sebagai Entrepreneur of the Month. Hidupku sempurna. Setidaknya, begitulah kelihatannya. Raka, dia sedang bersembunyi di kamar tamu. Sejak kejadian telepon kemarin, dia menjadi seperti hantu di rumah ini. Keluar hanya untuk makan, menghindari kontak mata denganku, dan kembali mengurung diri. Dia tahu posisinya sedang di ujung tanduk, dan dia memilih strategi pengecut, diam dan berharap badai berlalu. Tapi badai tidak akan berlalu. Badai baru saja akan dimulai. Pukul 5 sore, ketenanganku terusik oleh suara ribut-ribut di depan gerbang. Aku mendengar suara teriakan satpam yang beradu dengan suara lengkingan wanita yang sangat kukenal. Biarkan saya masuk. Saya tamu penting Pak Raka. Minggir nggak lo, satpam kampung? Aku meletakkan cangkir tehku perlahan. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. Tamu kehormatan sudah datang. Bei Inah, panggilku tenang. Bei Inah, asisten rumah tanggaku yang setia, muncul dari dapur dengan wajah cemas. Ibu, di depan ada Non Siska. Dia ngamuk-ngamuk maksa masuk, Bu. Pak Satpam didorong-dorong. Suruh Satpam buka gerbangnya, Bei. Biarkan dia masuk, perintahku. Tapi Bu, dia kelihatannya lagi. Biarkan dia masuk, ulangku, kali ini lebih tegas. Dan siapkan satu cangkir teh lagi. Tapi jangan yang mahal, kasih teh celup biasa saja di cangkir plastik. Bei Inah mengangguk bingung, lalu berlari ke depan. Tak lama kemudian, pintu utama rumahku terbuka kasar. Siska melangkah masuk dengan napas memburu. Penampilannya, astaga, jauh dari kata glamour. Rambutnya berantakan, matanya bengkak, dan dia menyeret sebuah koper besar yang roda salah satunya sudah patah. Bajunya kusut, seolah dia sudah memakainya selama 2 hari berturut-turut. Dia berhenti di tengah ruang tamu, menatapku dengan nyalang. Puas lo? Teriaknya, suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Aku tidak berdiri. Aku tetap duduk santai, menyilangkan kaki, dan menatapnya seolah dia adalah serangga kecil yang menarik. Selamat sore, Siska. Masuk rumah orang salam dulu dong. Assalamualaikum, atau setidaknya, permisi. Di gudang arsip nggak diajarin sopan santun. Nggak usah sok suci loh. Siska melempar tas tangannya ke sofa di seberangku. Gara-gara lo, gue diusir dari kontrakan. Gara-gara lo, Raka nggak bisa transfer duit. Lo sengaja kan bikin hidup gue susah? Saya? Aku menunjuk diriku sendiri dengan polos. Siska, kamu yang selingkuh sama suami orang, kamu yang minta hidup mewah di luar kemampuan, dan sekarang kamu menyalahkan saya karena uangnya habis? Logika kamu di mana? Allah, nggak usah banyak bacot. Siska melangkah maju, matanya berkilat penuh kebencian. Lo pikir lo menang karena lo punya duit? Lo pikir Raka bertahan sama lo karena cinta? Hah? Raka itu cuma kasihan sama lo. Lo itu mandul. Nggak bisa kasih dia keturunan. Kata-kata itu menusuk, aku akui.
Selama 5 tahun pernikahan, kami memang belum dikaruniai anak. Dan itu sering menjadi bahan perdebatan kami dulu. Tapi hari ini, kata-kata itu tidak lagi menyakitkan. Justru melegakan. Bayangkan jika aku punya anak dari laki-laki seperti Raka. Terus, tanyaku datar. Siska tersenyum lebar, senyum kemenangan yang mengerikan. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah benda kecil berbahan plastik. Dia melemparkannya ke meja marmer di hadapanku, tepat di sebelah cangkir tehku yang elegan. Klat. Sebuah testpad. 2 garis merah. Lihat itu baik-baik, nyonya besar, desis Siska penuh kemenangan. Gue hamil. Anak Raka. Hening. Siska menunggu reaksiku. Dia berharap aku akan menjerit, menangis histeris, melempar barang, atau mungkin pingsan karena syok. Dia berharap melihat kehancuran seorang istri yang dikhianati. Tapi aku hanya menatap benda itu sekilas, lalu kembali menyeruput tehku. Meret murah ya, komentarku sambil meletakkan cangkir. Lain kali kalau mau pamer, beli yang digital dong. Biar lebih estetik. Rahang Siska jatuh. Lo nggak denger? Wamel. Anak suami lo. Pewaris keluarga ini. Aku tertawa kecil. Tawa yang benar-benar tulus karena geli. Pewaris? Siska, kamu terlalu banyak nonton sinetron. Pewaris apa? Pewaris hutang? Pewaris kebodohan? Jaga mulut lo, jerit Siska. Raka pasti seneng denger ini. Selama ini dia pengen banget punya anak, tapi lo nggak becus. Sekarang gue yang kasih dia anak. Gue yang bakal jadi prioritas dia. Lo cuma masa lalu. Suara keributan itu akhirnya memancing keluar si pengecut. Raka muncul di puncak tangga, wajahnya pucat dan matanya melebar melihat Siska berdiri di ruang tamunya dengan koper besar. Siska, panggil Raka lirih. Siska menoleh, wajahnya langsung berubah menjadi drama queen. Mas Raka? Dia berlari kecil mendekati tangga, namun tidak naik karena aku melihat Raka mundur selangkah, ketakutan. Mas, lihat ini. Siska mengangkat tespad itu tinggi-tinggi seperti piala. Aku hamil, Mas. Kita bakal punya baby. Raka membeku. Tangannya mencengkeram railing tangga. Matanya beralih cepat antara Siska yang histeris dan aku yang duduk tenang bagai patung es. Hamil? Raka tergagap. Tapi kita kan selalu pakai. Sekali 2 kali lupa kan wajar, Mas? Potong Siska cepat. Ini rezeki dari Tuhan. Bukti cinta kita. Raka turun perlahan, kakinya gemetar. Dia tidak terlihat bahagia. Dia terlihat seperti orang yang baru saja divonis hukuman mati. Dia tahu persis apa artinya ini. Mas, panggilku lembut namun mematikan. Selamat ya. Akhirnya kamu jadi ayah. Tokcer juga kamu ternyata. Raka menatapku dengan tatapan memohon. Mei, ini nggak seperti yang kamu pikir? Apanya yang nggak seperti aku pikir? Itu tespad ada 2 garis. Kecuali Siska memalsukannya pakai spidol merah, artinya jelas, kamu menghamili dia. Siska berjalan mendekati Raka, memeluk lengannya erat. Mas, sekarang udah jelas kan? Aku lagi mengandung anak kamu. Kamu nggak bisa nelantarin aku lagi. Aku mau tinggal di sini. Aku mau kamar utama. Kasian baby kita kalau harus tidur di jalanan. Siska menatapku dengan dagu terangkat. Dengar itu, Maya? Mending lo siap-siap angkat kaki. Raka butuh istrinya yang subur dan anaknya. Lo udah nggak berguna di sini. Aku menggelengkan kepala, takjub dengan tingkat delusi wanita ini. Siska. Aku berdiri perlahan, merapikan gaun rumahku. Kamu pikir rumah ini punya siapa? Punya Raka lah. Dia kan kepala rumah tangga, jawab Siska mantap. Dan sebagai istrinya, calon istrinya, gue berhak atas rumah ini juga. Aku menoleh pada Raka. Mas, tolong jelaskan pada calon istri kamu ini. Siapa pemilik sertifikat rumah ini? Siapa yang bayar PBB setiap tahun? Siapa yang beli tanahnya, bangun pondasinya, sampai beli gentengnya? Raka menunduk dalam-dalam, tidak berani menjawab. Jawab, Mas, desak Siska, mulai ragu melihat reaksi Raka. Itu rumah Maya, SS, bisik Raka,
suaranya hampir tak terdengar. Apa? Siska melotot. Tapi mobil? Perusahaan? Tabungan? Semuanya punya Maya, Raka mengaku dengan suara pecah. Aku nggak punya apa-apa, Sis. Aku cuma numpang. Wajah Siska berubah dari merah padam menjadi putih pucat, lalu hijau. Kakinya goyah. Dia menatap sekeliling ruangan mewah ini, lampu kristal, lantai marmer, lukisan mahal, dengan pandangan baru. Pandangan horor. Jadi selama ini lo bohong, suara Siska bergetar. Lo bilang lo kaya, lo bilang lo bos? Aku nggak pernah bilang aku yang punya semuanya. Kamu yang ngimpulin Raka membela diri, pengecut sampai akhir. Aku berjalan mendekati mereka. Suara langkah kakiku mantap. Nah, sudah jelaskan posisinya, kataku sambil bersedekap. Siska, kamu hamil anak Raka. Bagus. Silakan minta pertanggungjawaban sama Raka. Tapi jangan harap kamu bisa minta 1 sen pun dari saya, atau 1 inci pun dari rumah saya. Tapi gue hamil cucu keluarga ini. Siska masih mencoba menggunakan kartu anak. Keluarga siapa? Keluarga saya? Oh, maaf. Darah daging Raka tidak ada hubungannya dengan silsilah keluarga saya. Itu urusan kalian berdua. Aku mengambil amplop coklat tebal yang sudah disiapkan Pak Hendra dan kusembunyikan di bawah meja. Ini saatnya. Karena kalian berdua sudah ada di sini, mari kita selesaikan sekalian. Biar tidak ada drama berkepanjangan. Aku melempar amplop itu ke hadapan Raka. Amplop itu jatuh dengan suara gedebuk yang berat di lantai. Apa ini, Mei? Tanya Raka ketakutan. Buka saja. Hadiah untuk calon ayah baru. Raka memungutnya dengan tangan gemetar. Dia membuka segelnya, menarik keluar tumpukan kertas di dalamnya. Matanya membelalak saat membaca judul dokumen paling atas. Mei? Raka menatapku, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kamu serius? Sangat serius. Di situ juga ada surat pemecatan untuk Siska. Dengan tidak hormat. Karena pelanggaran kode etik berat, pencemaran nama baik, dan perbuatan asusila di lingkungan kerja. Jadi, Siska, mulai detik ini kamu bukan lagi karyawan saya. Tidak ada pesangon. Tidak ada surat rekomendasi. Good luck cari kerja dengan perut besar dan track record buruk. Siska ternganga. Dunianya runtuh dalam hitungan detik. Tidak ada rumah mewah, tidak ada suami kaya, tidak ada pekerjaan. Hanya ada Raka yang miskin dan janin yang kini menjadi beban, bukan tiket lotre. Dan satu lagi, lanjutku tanpa ampun. Kalian berdua punya waktu 10 menit untuk keluar dari rumah saya. Satpam sudah saya instruksikan untuk menyeret kalian kalau lewat dari waktu itu. Mei, jangan gini dong Mei. Raka mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Aku mau tinggal di mana? Aku nggak punya uang. Siska juga lagi hamil. Itu bukan urusan saya, jawabku dingin. Kalian kan saling mencintai? Cinta kan bisa bikin kenyang? Makan tuh cinta. Aku berbalik badan, memunggungi mereka. 10 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Aku berjalan kembali ke sofa, mengambil cangkir tehku yang sudah mulai dingin. Di belakangku, terdengar suara tangisan Siska yang pecah, kali ini bukan tangisan drama, tapi tangisan ketakutan yang nyata. Dan suara Raka yang memohon-mohon seperti orang gila. Aku menutup mata, menikmati melodi kehancuran mereka. Teh chamomile ini rasanya belum pernah senikmat ini. Jam dinding klasik berbandul emas di ruang tengah berdetak dengan irama yang menyiksa. Tik, tok, tik, tok. Setiap detik yang berlalu seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harga diri Raka dan Siska. 10 menit. Hanya itu waktu yang kuberikan untuk mengakhiri sandiwara 5 tahun ini. Aku duduk membelakangi mereka, tapi aku bisa mendengar semuanya. Kekacauan itu terdengar seperti simfoni yang sumbang. Mas, lakuin sesuatu dong, jerit Siska di sela tangisannya. Masa kita diusir kayak kucing kurap? Kamu bilang kamu punya hak atas rumah ini. Kamu bilang kamu ikut renovasi. Aku nggak bisa apa-apa, SIS. Suara Raka terdengar panik, diselingi bunyi resleting tas yang dibuka paksa. Sertifikatnya nama Maya.
Aku nggak punya bukti ikut bayar. Udah, cepetan bantuin aku masukin baju. Kita harus pergi sebelum satpam datang. Gila ya kamu. Siska melempar sesuatu yang terdengar berat, mungkin vas bunga kecil. Prang. Aku lagi hamil, Mas. Masa disuruh angkat-angkat koper? Terus kita mau kemana? Kontrakan aku udah dikunci ibu kos. Kita mau tidur di kolong jembatan? Kita cari hotel murah dulu. Atau ke rumah temenku. Pakai duit apa? Kartu kamu mati semua. Pakai perhiasan kamu. Kalung yang aku beliin bulan lalu mana? Jual aja dulu. Udah aku jual buat bayar utang pinjol gara-gara kamu nggak transfer bulan lalu. Aku menahan senyum. Ternyata kondisi ekonomi mereka lebih buruk dari dugaanku. Aku melirik jam tanganku. 5 menit berlalu. Aku berdiri dan berbalik. Pemandangan di depanku sungguh menyedihkan. Raka sedang menjejalkan baju-bajunya ke dalam tas jinjinggim dengan asal-asalan. Kemeja-kemeja mahal yang dulu kusetrika dengan rapi, kini kusut tak berharga. Siska duduk di lantai di samping koper besarnya yang rusak, menangis sambil memegangi perutnya, makeupnya luntur membentuk sungai hitam di pipi. 5 menit lagi, umumku datar. Dan Raka, tinggalkan kunci mobil di meja. Dompet kamu juga. Semua kartu kredit di dalamnya atas nama saya. Raka berhenti bergerak. Dia menatapku dengan mata merah. Mei, dompet juga? Di situ ada KTP aku, SIM aku. Ambil kartu identitasmu. Tinggalkan dompetnya. Itu dompet Montblanc, hadiah anniversary tahun lalu. Harganya 5 juta. Kamu nggak berhak membawanya. Raka gemetar. Dengan tangan kaku, dia mengeluarkan KTP dan SIM-nya, lalu meletakkan dompet kulit itu di meja. Dia juga meletakkan kunci mobil Mercy yang selama ini dia banggakan di depan teman-temannya. Jam tangan, lanjutku. Rolex itu. Lepas. Mei. Ini keterlaluan. Raka memprotes, memegang pergelangan tangannya. Ini kado ulang tahun. Masa kado diminta lagi? Itu bukan kado, itu aset. Dan karena kamu sudah mengkhianati pemberinya, hak kepemilikannya hangus. Lepas, atau aku lapor polisi atas tuduhan penggelapan barang mewah. Raka menggertakkan gigi. Dia melepaskan jam tangan seharga ratusan juta itu dan menghempaskannya ke sofa. Puas kamu, Mei? Puas? Teriaknya frustrasi. Kamu ambil semuanya. Kamu bikin aku telanjang. Kamu datang ke hidupku telanjang, Raka. Aku cuma mengembalikan kamu ke setelan pabrik, jawabku dingin. Siska tiba-tiba berdiri. Dia menatap nanar ke sekeliling ruangan, matanya tertuju pada sebuah patung kristal kecil di meja konsol. Dengan gerakan cepat, dia menyambarnya. Seenggaknya gue bawa ini. Buat ganti rugi, serunya sambil mencoba memasukkan patung itu ke tas tangannya. Letakkan, Siska, suaraku menggelegar. Itu pencurian. CCTV merekam. Siska membeku. Tangannya gemetar memegang patung itu. Dinda sudah saya instruksikan untuk menghitung inventaris barang di rumah ini besok pagi. Kalau ada 1 sendok teh pun yang hilang, saya pastikan kamu melahirkan di penjara wanita. Ancaman penjara selalu ampuh. Siska meletakkan kembali patung itu dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi tak yang keras. Dasar pelit. Nenek sihir, umpatnya. Waktu habis, kataku sambil melihat jam. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Pak Asep, kepala keamanan komplek yang sudah kuhubungi sebelumnya, masuk bersama 2 anggotanya yang bertubuh kekar. Malam, Bu Maya. Sesuai instruksi, tanya Pak Asep sopan namun tegas. Ya, Pak. Tolong bantu 2 tamu ini keluar. Pastikan mereka tidak membawa barang yang bukan milik mereka. Hanya pakaian pribadi. Pak Asep mengangguk. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. 2 satpam itu maju mendekati Raka dan Siska. Mari, Pak, Bu. Silakan keluar dengan tertib, kata salah satu satpam. Jangan sentuh gue, jerit Siska saat satpam itu hendak memegang lengan kopernya. Gue bisa jalan sendiri. Tolong kooperatif, Bu, kata satpam itu tegas, lalu dengan paksa mengambil alih koper Siska dan menyeretnya keluar. Raka menatapku untuk terakhir kalinya.
Tatapan yang campur aduk antara penyesalan, ketakutan, dan kebencian. Aku nggak nyangka kamu sekejam ini, Mei, bisiknya. Aku juga nggak nyangka kamu sebodoh ini, Mas, balasku. Selamat menikmati hidup baru. Raka menunduk, memanggul tas gymnya yang menyedihkan, dan berjalan gontai mengikuti satpam keluar. Aku mengikuti mereka sampai ke teras. Halaman depan rumahku terang benderang. Beberapa tetangga yang penasaran karena keributan tadi mulai mengintip dari balik pagar rumah mereka. Ini adalah bagian dari rencanaku, sanksi sosial. Di depan gerbang yang megah, Pak Asep meletakkan koper Siska di trotoar. Raka didorong pelan agar keluar dari area properti. Mulai malam ini, Bapak dan Ibu dilarang masuk ke area komplek ini lagi. Perintah Bu Maya, kata Pak Asep lantang, cukup keras untuk didengar tetangga. Bam! Gerbang besi tempa yang berat itu ditutup rapat di depan wajah mereka. Suara kuncian gerbang terdengar seperti vonis hakim yang final. Dari balik gerbang, aku bisa melihat mereka berdiri di trotoar yang remang-remang. Siska menangis meraung-raung, duduk di atas kopernya. Raka berdiri mematung, merogoh sakunya, mengeluarkan HP, mungkin mencoba memesan taksi online dengan sisa kuota atau pulsa terakhirnya. Mereka terlihat sangat kecil. Sangat tidak berdaya. Ilusi itu runtuh sudah. Tidak ada lagi Raka si pengusaha sukses. Tidak ada lagi Siska si wanita simpanan yang dimanjakan. Yang ada hanya seorang pengangguran dan seorang wanita hamil di pinggir jalan, menunggu taksi murah untuk membawa mereka ke entah berantah. Aku berbalik badan, menatap rumahku yang megah. Rasanya sunyi, tapi bukan kesunyian yang menyedihkan. Ini kesunyian yang damai. Seperti udara segar setelah hujan badai yang membersihkan debu kotoran. Bei Inah, panggilku. Ya, Bu. Bei Inah muncul dengan mata sembab, mungkin kasihan melihat mantan majikannya diusir, tapi dia tahu siapa yang menggajinya. Tolong buang cangkir teh plastik bekas Siska tadi. Lalu pel seluruh lantai bekas jejak kaki mereka pakai disinfektan. Saya mau rumah ini bersih dari kuman. Baik, Bu. Aku melangkah masuk, menutup pintu utama, dan menguncinya rapat-rapat. Malam ini, aku akan tidur sendirian di ranjang king size-ku. Dingin, mungkin, tapi setidaknya, kasur itu bersih dari pengkhianatan. Dan besok, saat matahari terbit, aku akan bangun sebagai wanita yang sepenuhnya merdeka. Permainan selesai. Sang ratu menang telak. Langit Jakarta seakan menangis malam itu. Gerimis turun rintik-rintik, membasahi trotoar tempat Raka dan Siska berdiri seperti dua onggokan sampah yang baru saja dibuang. Lampu jalan yang remang-remang hanya menambah kesan suram pada wajah mereka. Sialan! Sialan! Siska menendang kopernya sendiri. Lihat nih, Mas. Baju aku basah. Koper aku rusak. Kamu ngapain diam aja? Cari taksi kek? Apa kek? Raka menatap layar ponselnya yang retak dengan putus asa. Nggak bisa, SIS. Pulsa aku habis. Kuota juga habis. Tadi mau pesen Grab, tapi saldo OVO aku kosong. Ya ampun. Siska menjerit frustrasi, menarik rambutnya sendiri yang sudah lepek. Terus kita mau gimana? Jalan kaki? Aku hamil, bego. Jangan panggil aku bego, bentak Raka tiba-tiba. Kesabarannya habis. Selama ini dia menahan diri karena merasa bersalah dan karena berharap Siska bisa menjadi pelariannya. Tapi sekarang, dia sadar Siska hanyalah beban tambahan. Ini semua gara-gara kamu. Coba kalau kamu nggak nekat datang ke rumah tadi, mungkin aku masih bisa bujuk Maya pelan-pelan. Mungkin aku masih bisa tidur di kamar ber-AC. Oh, jadi salah aku? Salah aku hamil anak kamu. Siska melotot, mendorong dada Raka. Kamu yang gak becus jadi laki. Ngaku kaya, taunya kere. Mau kondo. Nyesel gue mau sama lo. Kalau nyesel kenapa mau? Dasar cewek matre. Pertengkaran mereka di pinggir jalan menjadi tontonan gratis bagi satpam komplek yang berjaga di pos. Pak Asep hanya menggelengkan kepala, mungkin merasa kasihan sekaligus jijik. Akhirnya, sebuah taksi konvensional lewat. Raka melambai putus asa. Taksi itu berhenti. Pak, ke Hotel Melati di daerah Tanah Abangnya. Yang paling murah, kata Raka pada sopir taksi saat mereka masuk. Paling murah?
Siska mendesis jijik. Gue nggak mau tidur di tempat banyak kecoa. Diam, punya duit nggak lo? Kalau nggak punya, nurut, hardik Raka. Malam itu, di sebuah kamar sempit yang pengap dengan kasur berbau apek, cinta, mereka benar-benar diuji. Dan seperti dugaan Maya, cinta yang dibangun di atas nafsu dan materi tidak akan bertahan sedetik pun dalam kemiskinan. Mereka tidur saling memunggungi. Raka menatap dinding yang catnya mengelupas, meratapi kebodohannya. Dia ingat kasur empuk di rumah Maya. Dia ingat wangi spray yang selalu diganti 3 hari sekali. Dia ingat sarapan enak yang selalu tersedia. Dia membuang surga demi neraka ini. 6 bulan kemudian, Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, menyambutku dengan hangat. Udara tropis yang segar, aroma dupa, dan senyum ramah orang-orang membuatku merasa hidup kembali. Aku berjalan keluar dari terminal kedatangan VIP, mengenakan sundres putih dan topi lebar, kacamata hitam bertengger di hidungku. Seorang sopir dari resort bintang 5 sudah menunggu dengan papan nama bertuliskan, Ibu Maya. Selamat datang kembali, Bu Maya, sapanya ramah sambil mengambil koperku. Terima kasih, Beli, jawabku sambil tersenyum. 6 bulan ini adalah masa-masa tersibuk sekaligus terindah dalam hidupku. Proses perceraianku dengan Raka sudah resmi ketuk palu 2 bulan lalu. Tidak ada drama di pengadilan karena Raka tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Dia pasrah menandatangani semua berkas, dan sesuai prediksi Pak Hendra, dia tidak mendapatkan sepeser pun harta gonogini. Perusahaanku semakin maju. Setelah membuang sampah dari hidupku, auraku menjadi lebih positif, dan itu menarik rezeki yang lebih banyak. Aku baru saja menutup kesepakatan besar dengan investor asing, dan liburan ini adalah hadiah untuk diriku sendiri. Aku duduk di dalam mobil mewah yang membawaku ke resort di daerah Ubud. Sambil menikmati pemandangan sawah yang hijau, iseng-iseng aku membuka ponsel. Dinda baru saja mengirimkan sebuah foto lewat WhatsApp. Dinda, Bu, lihat deh. Ada yang kirim foto ini ke grup alumni kampus Ibu. Katanya ada yang ketemu, mantan, di kampung. Aku memperbesar foto itu. Di sebuah teras rumah kayu yang sederhana, bahkan cenderung reot, terlihat seorang laki-laki sedang duduk sambil merokok kretek. Wajahnya tirus, kulitnya hitam terbakar matahari, dan dia memakai kaos kutang yang sudah bolong. Itu Raka, mantan suamiku yang dulu selalu tampil dandy dengan jas dan jam tangan mahal. Di sebelahnya, ada seorang wanita yang sedang menggendong bayi sambil menjemur pakaian di tali jemuran. Rambutnya dikuncir asal-asalan, badannya melar tak terawat, dan wajahnya terlihat tua dan lelah. Daster yang dipakainya lusuh. Itu Siska. Keterangan foto di bawahnya berbunyi, kasihannya, dengar-dengar Raka sekarang kerja jadi kuli angkut di pasar, istrinya jualan gorengan tapi sering diutangin tetangga. Aku menatap foto itu lama. Bukan dengan rasa rindu, bukan juga dengan rasa benci. Rasa benci itu sudah hilang, berganti dengan rasa piti, rasa kasihan yang dingin. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, hidup bersama. Tapi mereka lupa bahwa hidup bersama butuh lebih dari sekadar nafsu. Raka dan Siska akhirnya pulang ke kampung halaman Raka di Jawa Tengah karena tidak sanggup bertahan hidup di Jakarta. Tanpa ijazah yang memadai, Siska ternyata tidak lulus kuliah. Dia memalsukan ijazahnya saat melamar kerja dulu, fakta yang baru kutahu dari Dinda, dan tanpa skill, mereka terlempar ke dasar rantai makanan. Bayi yang digendong Siska menangis di foto itu. Anak yang dulu dibangga-banggakan sebagai pewaris, kini lahir ke dunia kemiskinan karena kebodohan orang tuanya. Aku menutup ponselku. Cukup. Aku tidak perlu melihat lebih lama. Masa lalu sudah terkubur di desa itu, bersama dengan nasib mereka yang menyedihkan. Mobilku memasuki area resort. Pemandangan infinity pool yang menghadap ke hutan hujan menyambutku. Pelayan datang membawakan welcome drink dingin dan handuk wangi. Ibu mau langsung check-in atau spa dulu? Tanya resepsionis. Spa dulu, tolong. Saya ingin pijat relaksasi selama 2 jam, jawabku. Aku berbaring di kursi pijat, menghirup aroma aromaterapi yang menenangkan. Di luar, matahari bersinar cerah. Aku mengeluarkan ponselku sekali lagi, tapi bukan untuk melihat foto Raka. Aku membuka galeri, mencari foto wallpaperku yang baru. Bukan foto suami, bukan foto pacar,
tapi foto diriku sendiri. Berdiri di puncak Menara Eiffel saat perjalanan bisnis bulan lalu, tertawa lepas, cantik, dan bebas. Aku tersenyum. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hanya melihat musuh menderita, tapi berhasil menemukan kebahagiaan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Istana kacaku memang sempat retak, tapi aku tidak menambalnya. Aku menghancurkannya dan membangun istana berlian yang jauh lebih kuat dan berkilau. Sendirian.